Selanjutnya kita ke materi metode ilmiah. Nah, di sini metode ilmiah itu merupakan satu langkah-langkah ilmiah. Jadi langkah-langkah ilmiah itu nanti sifatnya itu runut dan sistematis. Langkah-langkah ilmiah ini nanti akan digunakan untuk mengatasi atau untuk mencari solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, permasalahan ini tidak hanya berlaku untuk biologi saja, tetapi untuk segala bidang ilmu. Karena menggunakan langkah-langkah ilmiah, maka cara untuk memecahkan permasalahan itu kita kenal dengan istilah metode ilmiah. Nah, dari tadi kita itu sudah membahas tentang masalah, dan masalah, tetapi belum tahu apa itu masalah. Nah, jadi di sini apakah yang dimaksud dengan masalah? Masalah itu di sini nanti ada hubungannya dengan harapan sama fakta. Nah, jadi misalnya Bu Guru contohkan, kita punya uang 100.000. Kemudian kita mau membeli sebuah sepatu. Nah, jadi harapan ini kita itu bukan di sini, bukan 100.000-nya bukan di sini. Misalnya harapan kita ingin membeli sepatu seharga 150.000. Lalu faktanya kita cuma punya uang sebesar 100.000. Nah, di sini akan jadi masalah tidak ketika uang yang tersedia di dalam dompet kita hanya 100.000, sementara harga sepatu itu 150.000. Nah, disinilah itu kita kenal dengan istilah masalah. Jadi antara harapan kita dengan fakta yang tersedia itu tidak sesuai. Jadi masalah itu di sini merupakan kesenjangan antara harapan dengan fakta. Nah, itulah yang dikatakan sebagai masalah. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di biologi, masalah seperti apakah yang perlu kita pecahkan menggunakan metode ilmiah. Kalau masalah beli sepatu tadi itu Bu Guru rasa tidak perlu kita pecahkan dengan metode ilmiah. Solusinya tinggal mencari tambahan uang. Bisa kalian dengan cara bekerja, bisa minta lagi sama orang tuanya, itu sudah selesai masalahnya. Nah, contoh permasalahan yang di metode ilmiah, misalnya kemarin waktu lebaran itu kan kalau saat lebaran itu tidak afdol kalau kita tidak makan ketupat. Ketupat ini dia terbuat dari beras, hampir sama seperti nasi. Tetapi mengapa kok ketupat itu rasanya bisa berbeda? Ketupat itu rasanya lebih enak dari nasi. Kemudian ternyata di sini rasa ketupat itu dia lebih enak. Lalu yang kedua, ketupat itu ternyata lebih tahan lama. Bayangkan saja, misalnya dia dibuatnya di pagi hari sebelum lebaran, pagi hari pada H-1 lebaran. Kemudian setelah H+1 itu ternyata ketupatnya ini dia masih awet. Awet ini berarti kan dia belum basi. Nah, di sini masalah tidak. Sementara kalau nasi ini yang beras yang kita buat jadi nasi, itu kalau dia lebih dari 1 hari itu dia sudah basi. Nah, di sini ini merupakan contoh masalah.
asalnya sama-sama dari beras, yang satu dibuat jadi ketupat, yang satu beras ini dibikin jadi nasi. Tetapi ternyata daya tahan antara ketupat dengan nasi itu berbeda. Ketupat itu dia lebih tahan lama dibandingkan dengan nasi. Dalam artian ketupat itu tidak cepat basi jika dibandingkan dengan nasi. Nah, di sini kita sudah menemukan satu permasalahan. Permasalahan itu adalah ketupat, adanya perbedaan daya tahan dari ketupat dengan nasi. Nah, kita tulis dia sekarang. Data yang sudah kita peroleh itu adalah di sini ketupat itu lebih tahan lama dibandingkan dengan nasi. Nah, dari mana kita tahu? Tentunya kita sudah melakukan proses pengamatan sebelumnya. Kita makan nasi, kita makan ketupat. Ternyata setelah kita amati, ternyata di sini ternyata ketupat itu dia memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan nasi. Nah, proses yang kita lakukan untuk menemukan satu masalah ini, itu kita sudah mulai masuk ke langkah-langkah metode ilmiah. Nah, jadi di sini langkah-langkah metode ilmiah yang pertama itu adalah melakukan observasi atau proses pengamatan. Nah, di sini proses pengamatan ini untuk tujuannya itu untuk menemukan masalah. Kemudian kalau kita sudah melakukan observasi, berarti kan kita sudah menemukan masalah. Nah, di sini kita menentukan permasalahan yang mau dipecahkan atau yang akan kita cari solusinya. Lalu langkah yang ketiga, kita sudah punya masalah. Lalu yang ketiga itu kita buat rumusan masalahnya. Kalau sudah ada rumusan masalah, kita nanti buat hipotesis. Lalu kalau sudah ada hipotesis, kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini melalui proses eksperimen. Selanjutnya kita akan melakukan pengumpulan data. Lalu yang ketujuh itu analisis data. Dan yang terakhir itu adalah penarikan kesimpulan. Nah, jadi ini tahapan dari metode ilmiah. Yang pertama kita melakukan observasi atau pengamatan, tujuannya itu untuk menemukan masalah. Lalu yang kedua, kita kalau sudah menemukan masalah, tentukannya masalah yang kita temukan dari hasil observasi itu akan sangat banyak sekali. Nah, nanti dari banyaknya permasalahan yang kita temukan itu, kita pilih satu saja. Mana permasalahan yang sifatnya paling urgen, yang sifatnya paling mendesak untuk segera dipecahkan. Nah, itu masuk ke tahapan yang kedua, menentukan permasalahan yang akan dipecahkan. Kita pilih dia. Dari banyak masalah yang kita temukan itu, kita ambil satu saja. Lalu kalau kita sudah menentukan masalah yang mau kita teliti, nanti dari masalah itu kita buat dulu rumusan masalahnya. Apa itu rumusan masalah akan Bu Guru jelaskan selanjutnya. Lalu yang keempat, kalau kita sudah buat rumusan masalah, nah sini kita buat hipotesis atau jawaban dari rumusan masalah yang sudah kita buat tadi. Hipotesis ini itu sifatnya sementara, artinya jawaban yang kita buat itu hanya merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dari
pertanyaan yang sudah kita buat di rumusan masalah ini. Jawaban itu dia tidak harus benar, tidak harus langsung benar, tetapi untuk mengetahui hipotesis itu benar atau tidak, diterima atau tidak, itu nanti akan kita buktikan melalui uji hipotesis. Uji hipotesis ini bisa kita lakukan melalui proses eksperimen atau bisa melalui proses pengamatan langsung. Kalau sudah melakukan eksperimen, kita akan memperoleh banyak sekali data. Nah, di situ data-data itu nanti kita kumpulkan. Kita masuk ke proses selanjutnya yang namanya pengumpulan data. Jadi semua data yang kita peroleh di eksperimen itu kita kumpulkan jadi satu. Kalau sudah datanya terkumpul, kita analisis dia data itu. Kita bahas, kita analisis apakah benar ternyata ketupat itu lebih tahan lama dibandingkan dengan nasi, atau mungkin sebaliknya, nasinya justru yang lebih tahan lama dibandingkan ketupat. Nah, itu nanti kita dapat jawaban itu dari proses analisis data ini. Kalau semua data itu sudah kita analisis, baru yang terakhir kita akan dapat tarik satu kesimpulan. Oh, ternyata dari data-data yang sudah kita temukan itu, ketupat itu tidak lebih tahan lama dari nasi. Mungkin daya tahannya sama waktu basinya tuh mungkin sama-sama 1 hari, atau mungkin nasi justru yang lebih tahan lama dibandingkan dengan ketupat. Nah, itu kita tahunya dari mana? Itu dari hasil analisis data kita. Nah, kesimpulan ini itu merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah kita buat. Jawaban atau kesimpulan yang kita peroleh itu dia bisa sama dengan hipotesis yang sudah kita buat atau justru berbeda dari hipotesis yang sudah kita tentukan. Nah, kesimpulan kita di sini itu adalah jawaban yang sebenarnya karena kita peroleh dari hasil pengumpulan data. Sedangkan hipotesis di sini itu dia jawaban yang sifatnya sementara, belum tentu benar, belum tentu diterima. Tapi kalau kesimpulan itu sudah pasti benar. Nah, sekarang Bu Guru kalau yang tadi kan yang observasi sama yang menentukan permasalahan sudah dibahas. Sekarang Bu Guru jelaskan tahapan selanjutnya dari metode ilmiah, yakni tentang tahapan yang ketiga itu membuat rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah itu dia ciri khasnya berupa kalimat pertanyaan. Yang namanya kalimat pertanyaan berarti di sini ada kata tanya, lalu dia diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kata tanya itu di SMP itu sudah dibahas di sini ya, 5W1H. Kalau tanda tanya kan semua sudah tahu. Jadi ciri khas dari rumusan masalah itu dia berupa kalimat pertanyaan. Untuk kata tanya pada rumusan masalah itu kata tanyanya tidak boleh jawabannya itu nanti berupa jawaban alasan. Yang 5W ini kan ada what, why, who, where, when, and how. Nah, jadi what ini itu apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, di sini syarat dari kata tanya yang kita gunakan untuk membuat rumusan masalah, jawabannya tidak berupa jawaban yang sifatnya alasan. Berarti untuk kata tanya why ini tidak boleh digunakan, karena kalau kita bertanya mengapa itu kan alasan. Alasan itu adalah opini atau pendapat. Sedangkan nanti untuk metode ilmiah itu yang akan kita kumpulkan itu adalah fakta-fakta.
tarik kesimpulan itu sesuai dengan fakta, bukan opini. Lalu tidak boleh bersifat subjektif. Misalnya, kita tadi mau menguji tentang di sini ketupat. Apakah ketupat itu lebih tahan lama atau tidak dibandingkan dengan nasi? Lalu subjek di sini, misalnya siapa yang membuat ketupat itu? Berarti kan itu kita sudah bertanya tentang subjektif. Sedangkan di sini untuk ketupat yang mau kita buat itu yang sifatnya objektif, artinya siapapun itu bisa membuatnya dan siapapun itu bisa mengujinya. Jadi untuk yang who itu tidak boleh. Kalau where itu di mana, ini bisa kita gunakan. When, kapan terjadinya, ini sebenarnya bisa juga. Intinya yang jawabannya itu berupa fakta, itu boleh kita gunakan. Berarti untuk what, where, when, sama how itu bisa digunakan. Nah, tetapi di sini untuk di biologi itu kita fokuskan pada what dan how. Kalau where dan when itu biasanya digunakan untuk studi IPS. Kalau IPA, semua IPA itu lebih ke what sama how, apa dan bagaimana. Jadi untuk membuat rumusan masalah, sudah ini syaratnya berupa pertanyaan, lalu kata tanya digunakan, jawabannya tidak boleh jawaban yang mengandung unsur alasan atau opini, juga tidak boleh subjektif karena dia harus bersifat objektif. Nah, untuk membuat rumusan masalah di sini, rumusan masalah itu dia rumusnya kata tanya ditambah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, lalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, di sini kita guru sudah singgung ada variabel bebas, ada variabel terikat. Dulu di SMP kalian sebenarnya juga sudah diajarkan macam-macam variabel ini. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi hasil penelitian atau yang mempengaruhi variabel terikat. Lalu kalau variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, sekarang kita masih bicara tentang ketupat ini. Masalah kita itu hanya ketupat. Kenapa ketupat itu bisa lebih tahan lama dibandingkan dengan nasi? Nah, sekarang kita mau buktikan dia. Apakah benar ketupat itu dia lebih tahan lama dibandingkan dengan nasi? Kita buat misalnya yang kita jadikan variabel bebas di sini, yang jadi variabel bebasnya itu kita tentukan misalnya misalnya kita di sini jenis pembungkus ketupat. Nah, ketupat kan biasanya kita temukan ada yang dibuat dari janur kelapa, atau kalau orang Lombok itu dia bilang busung. Jadi di sini ada yang daun kelapa, lalu ada juga ketupat yang dibuat dari yang pembungkusnya itu menggunakan plastik. Nah, di sini kenapa dikatakan variabel bebas? Karena kita bebas memilih mau menggunakan apa, bisa kita ubah sesuka hati kita. Contohnya di sini, misalnya jenis pembungkusnya itu kan
kita tentukan variabel bebas yang mau kita gunakan itu jenis pembungkusnya. Untuk jenis pembungkusnya ini bisa macam-macam, bisa menggunakan daun kelapa, bisa plastik, bisa juga daun nau, atau kalian bisa misalnya mau buat ketupat menggunakan daun pisang, atau mau buat ketupatnya itu tidak menggunakan pembungkus yang dicontohkan misalnya itu istilahnya, ada yang menggunakan besek misalnya untuk membuat ketupat. Nah ini kan macam banyak jenisnya. Untuk yang jenis pembungkus itu bisa kita ubah-ubah, bisa kita pilih. Nah itu makanya dikatakan sebagai variabel bebas. Nah sekarang misalnya kita pilih yang menggunakan daun kelapa sama yang menggunakan plastik. Nanti ini kan yang mau dilihat itu ada hasilnya, berapa lama ketupat itu bisa tahan. Nah ini variabel bebas, berarti yang dipengaruhi oleh variabel bebas itu adalah variabel terikat. Nah di sini yang dipengaruhi itu apa? Yang dipengaruhi itu adalah daya tahan dari ketupat itu. Jadi variabel terikatnya adalah daya tahan ketupat, variabel bebasnya itu pembungkusnya, bisa menggunakan daun kelapa, bisa plastik. Lalu sekarang kita buat rumus. Ini variabel sudah. Lalu nanti yang ketiga sebenarnya ada istilah lain. Nanti yang ketiga itu ada namanya variabel kontrol. Nah ini yang harus kita variabel kontrol itu kita kontrol, kita tekan benar-benar untuk perlakuan itu dia harus sama. Dalam kasus ketupat di sini yang jadi variabel kontrol nanti misalnya variabel kontrolnya itu beras yang kita gunakan harus sama, airnya harus sama, kemudian panci misalnya beras, air, pancinya kalau perlu itu pun juga harus sama. Jangan yang satu menggunakan panci aluminium, yang satu masak menggunakan alat masak yang terbuat dari tanah liat. Itu kan sudah berbeda, itu harus sama, jenisnya harus sama. Jadi variabel kontrol itu yang memang perlakuannya itu harus sama untuk semua jenis perlakuan. Ini misalnya di sini alat masak itu harus sama. Kemudian sama yang misalnya yang di sini masaknya menggunakan kompor saja semuanya, atau menggunakan tungku yang menggunakan kayu bakar. Kalau satu masak di kompor, semua harus dimasak di kompor. Kalau satu dimasaknya di tungku, semua harus dimasak di tungku. Nah itu contoh dari variabel kontrol. Jadi dia harus sama untuk semua perlakuan, tidak boleh berbeda. Nah sekarang kita mulai membuat rumusan masalahnya kalau sudah paham mengenai variabel. Untuk rumusan masalah tadi kan rumusnya kata tanya. Nah sekarang kita buat dulu. Dari ini kita mulai melihat, misalnya kita ambil judul pengaruh jenis pembungkus terhadap daya tahan ketupat. Nah, di sini kan ini jenis pembungkus tadi itu masuk ke variabel bebas. Lalu daya tahan ketupat itu variabel terikat. Sedangkan rumusan masalah itu rumusnya tadi kata tanya tambah pengaruh variabel bebas, pengaruh VB terhadap VT diakhiri dengan tanda tanya. Tadi kata tanya yang boleh digunakan di sini di biologi itu adalah
Apa, bagaimana. Apa ini bisa kalian tambahkan kata kah di belakangnya. Sini juga bisa tambahkan kata kah. Apa atau apakah, bagaimana, bagaimanakah. Hanya dua kata ini yang boleh kita gunakan. Kemudian rumusan masalah untuk satu penelitian itu hanya boleh dibuat satu rumusan masalah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya itu nanti masuk ke anak rumusan masalah atau kita kenal dengan istilah pertanyaan penelitian. Nah, sekarang misalnya kita gunakan kata apa. Berarti di sini kata apa tinggal kita tambahkan di depannya. Apa pengaruh jenis pembungkus terhadap daya tahan ketupat, akhiri dengan tanda tanya. Berarti kan kita sudah buat satu contoh rumusan masalah. Apa pengaruh jenis pembungkus terhadap daya tahan ketupat? Apa pengaruh jenis pembungkus terhadap daya tahan ketupat? Akhiri dengan tanda tanya. Karena dia berupa kalimat pertanyaan, maka di belakangnya harus ada tanda tanyanya. Kemudian kalau menggunakan kata apakah, tidak bisa langsung apa pengaruh jenis pembungkus. Kita balik posisinya kalau menggunakan kata kah. Apakah jenis pembungkus berpengaruh terhadap daya tahan ketupat? Nah, jadi kalau kita menggunakan kata kah itu narasi kalimatnya akan berubah. Kalau menggunakan kata apa, langsung saja kata apa tambah judul yang sudah kita buat, akhiri dengan tanda tanya, selesai. Kalau menggunakan kata kah, ini variabel bebasnya kita pindah ke depan, lalu pengaruh, lalu terhadap variabel terikat. Misalnya tadi, apakah jenis pembungkus berpengaruh terhadap daya tahan ketupat? Nah, itu kalau menggunakan kata kah. Sekarang menggunakan kata bagaimana. Bagaimana pengaruh jenis pembungkus terhadap daya tahan ketupat? Nah, ini sama, kalau menggunakan kata apa atau bagaimana langsung aja taruh di depannya. Tapi kalau ada imbuhan kah, itu sama juga caranya seperti kata apakah yang tadi. Yang jenis pembungkusnya itu atau yang variabel bebasnya kita pindah dia ke depan, lalu kata pengaruh kita ganti menggunakan kata berpengaruh. Misalnya, bagaimanakah? Oh enggak, kalau kata bagaimanakah di sini tetap sama seperti kata apa. Bagaimana pengaruh jenis pembungkus terhadap daya tahan ketupat, atau bagaimanakah pengaruh jenis pembungkus terhadap daya tahan ketupat. Nah, ini contoh dari pembuatan rumusan masalah. Nah, misalnya ini sudah selesai untuk yang rumusan masalah. Lalu sekarang kita ke tahapan selanjutnya, yakni yang kedua, yang keempat ini hipotesis. Tadi kita sudah buat rumusan masalahnya, misalnya apakah jenis pembungkus berpengaruh terhadap daya tahan ketupat. Nah, ini contoh rumusan masalah yang sudah kita buat. Nah, sekarang hipotesis itu tadi sudah Bu Guru singgung, dia merupakan jawaban atau dugaan sifatnya sementara. Jadi jawaban dugaan sementara dari rumusan masalah. Kalau kata tanyanya berupa kata apakah, berarti jawabannya cuma dua. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kita tidak boleh langsung jawab apakah jenis pembungkus berpengaruh terhadap daya tahan ketupat. Kalian jawab iya, jawab tidak, itu tidak bisa. Kata iyanya itu kita ganti menggunakan satu kalimat yang menyatakan bahwa kalian itu setuju kalau jenis pembungkus itu berpengaruh terhadap daya tahan ketupat. Kalau tidak setuju, misalnya tidak berpengaruh, kalian juga buat kalimat yang menyatakan bahwa jenis pembungkus itu dia tidak berpengaruh terhadap daya tahan ketupat. Contoh untuk yang kalimatnya iya. Di
Sini tinggal kita ini saja, sini jenis jenis pembungkus berpengaruh terhadap daya tahan ketupat. Nah, ini kalau kalian menyatakan kalian setuju bahwa jenis pembungkus itu ternyata berpengaruh terhadap daya tahan ketupat, kalimatnya kalian buat menjadi jenis pembungkus berpengaruh terhadap daya tahan ketupat. Jadi tidak boleh kalian tambahkan kata iya, misalnya di depannya iya, jenis pembungkus berpengaruh terhadap daya tahan ketupat, itu tidak boleh. Langsung saja kalian tuliskan narasi kalimatnya menjadi jenis pembungkus berpengaruh terhadap daya tahan ketupat. Itu kalau kalian setuju. Kalau tidak setuju, sama saja, tinggal kalian kalimatnya yang kalian ganti menjadi jenis pembungkus tidak berpengaruh terhadap daya tahan ketupat. Nah, itu contoh dari hipotesis. Hipotesis yang kita buat itu harus bersifat netral. Hipotesis netral ini artinya lambangnya H0. Netral itu kan tidak memihak. Sifatnya itu harus umum untuk semua perlakuan, tidak boleh pilih kasih. Lalu ada juga nanti jenis hipotesis yang sifatnya memihak atau H1. Kalau yang memihak itu misalnya ketupat yang dibuat menggunakan daun kelapa, ketupat yang dibungkus dengan daun kelapa lebih tahan lama dibandingkan dengan ketupat yang dibungkus menggunakan plastik. Itu contoh yang memihak. Nah, tetapi untuk jawaban sementara yang kita buat dari rumusan masalah itu cukup kalian tuliskan yang sifatnya netral. Misalnya yang ini, jenis pembungkus berpengaruh terhadap daya tahan ketupat atau tidak berpengaruh terhadap daya tahan ketupat. Masalah nanti yang hipotesis yang sifatnya memihak itu bisa kalian tambahkan di bagian kesimpulan sesuai dengan hasil percobaan yang sudah kalian buat ini sebelumnya. Nah, ini untuk yang hipotesis. Kemudian eksperimen. Eksperimen itu digunakan untuk menguji hipotesis, untuk mengumpulkan data juga. Jadi untuk mengumpulkan data kita butuh eksperimen. Selanjutnya kalau data-data sudah terkumpul itu nanti bisa kita analisis. Analisisnya bisa menggunakan tabel, bisa juga menggunakan grafik. Lalu kalau sudah dianalisis barulah kita bisa menarik kesimpulan. Kalau misalnya dari data-data itu misalnya kita sudah melakukan percobaan. Di sini ketupat yang dibungkus menggunakan misalnya di sini kita buat tabel. Ini kita ceritanya ini sudah melakukan percobaan. Ini hari, kemudian jenis pembungkus ketupat. Ini misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kita cukup melakukan pengamatan selama 3 hari saja karena ketupat itu cepat basi. Misalnya di sini untuk yang menggunakan daun kelapa. Lalu ada yang menggunakan plastik, dan di sini sebagai kontrolnya kita gunakan nasi. Karena kan kita mau melihat kita bandingkan dengan nasi. Misalnya untuk hari pertama yang menggunakan daun kelapa itu dia belum basi. Yang di sini juga misalnya dia belum basi. Di sini dia sudah basi. Yang plastik di sini belum basi, ternyata di hari kedua dia sudah basi, hari ketiga sudah basi. Nasi yang di hari pertama itu belum basi, yang
hari kedua dia sudah basi, hari ketiga dia sudah basi. Nah kan dari data ini kita bisa melihat kalau yang menggunakan daun kelapa itu dia basinya itu pada hari ketiga. Kalau plastik ini pada hari kedua, yang nasi pada hari kedua juga. Nah kan dari sini kita bisa tarik kesimpulan kalau yang yang dibungkus menggunakan daun kelapa itu dia basinya pada hari ketiga. Yang plastik itu pada hari kedua. Dan kontrolnya di sini nasi itu juga pada hari kedua. Nah, dari data ini kita sudah bisa tarik kesimpulan bahwa ternyata jenis pembungkus ketupat itu ternyata dia berpengaruh terhadap daya tahan ketupat itu. Itu contoh kesimpulan dari rumusan masalah yang sudah kita buat tadi. Karena berdasarkan data ini ternyata ada pengaruhnya. Yang daun kelapa itu dia lebih tahan lama dibandingkan dengan plastik. Berarti kan kesimpulannya jenis pembungkus ketupat berpengaruh atau memiliki pengaruh terhadap daya tahan ketupat tersebut. Ini berdasarkan data. Nah berarti kalau kalian membuat hipotesisnya tadi jenis pembungkus berpengaruh terhadap daya tahan ketupat, berarti hipotesis kalian itu diterima. Lalu kita lanjutkan di kesimpulannya. Kita lanjutkan ke H1-nya. Ini cara membuat kesimpulan langsung Bu Guru. Ini sudah data dan hasil analisis data Bu Guru gabung jadi satu. Berarti kesimpulannya tadi jenis pembungkus ketupat berpengaruh terhadap daya tahan ketupat. Nah, ini kan jawaban dari hipotesis netral yang pertama. Selanjutnya kita lanjutkan lagi dari data ini. Kita lanjutkan di sini bahwa ketupat yang dibungkus menggunakan daun kelapa lebih tahan lama dibandingkan dengan ketupat yang dibungkus oleh plastik atau dibandingkan dengan ketupat yang dibungkus menggunakan plastik. Nah, ini contoh dari metode ilmiah. Untuk lebih jelasnya, kalau kalian belum mengerti, silahkan bisa kalian tanyakan langsung.